Terima kasih Anda masih bersama kami di Economic Challenges. Kita ada di bagian akhir dari diskusi kita malam ini. Bang Faisal, banyak sekali yang memang harus dibenahi. Tapi kalau bicara prioritas waktu ya Bang Faisal setelah 25 tahun reformasi. Dan ini juga mungkin titipan pesan kita untuk pemerintahan yang baru tahun depan. Itu mana yang harus diprioritaskan untuk membenahi ekonomi Indonesia Bang Faisal? Pertama, membenahinya nomor dua, nomor satunya adalah proses pengambilan keputusan. Jadi ada standar kebijakan yang baik itu seperti apa. Misalnya ada benefit cost analysis-nya, ada risk management-nya yang dibenahi dan sebagainya. Nah, Pak Jokowi kan berulang kali mengakui dia tidak melakukan itu. Yang dia lakukan adalah, yang dia katakan adalah pemimpin itu harus berani mengambil risiko. Risiko itu pun terukur, bukan ambil risiko gitu saja. Karena ingat Pak Jokowi, Republik Indonesia ini bukan perusahaan PT, bukan. Jadi kalau Pak Jokowi salah mengambil keputusan, risikonya ditanggung Pak Jokowi sendiri, nggak ada masalah. Ini Pak Jokowi mengorbankan 270 juta kepentingan rakyat Indonesia. Itu yang terpenting. Semua insya Allah jalan. Ya. Kemudian semua orang bekerja sesuai dengan tupoksinya. Ya. Jadi dua itu saja. Kemudian yang ketiga tentu saja adalah governance lah ya. Jadi tercermin nanti saya katakan tuh keberhasilan governance itu tercermin dari ICOR yang turun dari 7 sekarang menjadi 5 lah, saya nggak minta 4 gitu. Kalau 5 pertumbuhan ekonomi kita minimum 6%. Tutup mata minimum 6%. Nah kalau presidennya keren bisa 7%, insya Allah. Baik, itu mungkin merangkum semuanya. Terima kasih Bang Faisal. Pak Peter, kalau pertanyaan yang sama untuk Pak Peter, yang mana yang harus diprioritaskan? Kan infrastruktur ini sudah terbangun ya, kemudian mulai memperbaiki fiskal begitu. Tapi untuk yang berikutnya ini apa yang harus segera dibenahi supaya Indonesia tidak kena jebakan middle income trap juga, bonus demografi tidak menjadi bom demografi juga. Bagaimana Pak Peter? Amanah utama dari reformasi kan adalah memberantas KKN. Yang tadi disampaikan oleh Bang Faisal Basri, sekarang ini tidak hanya KKN, malah bertambah tadi. Yang kolusi yang sekarang ini di tempat yang terang. Berarti ada hal yang memang harus dilanjutkan, diperbaiki dengan benar-benar serius, yaitu KKN. Dan kata kunci memperbaiki KKN itu adalah seperti yang disampaikan oleh Mas Misbahun juga, yaitu tata kelola. Kita benar-benar harus perbaiki tata kelola. Governance itu harus diperbaiki dengan kemudian berujung kepada yang harus ditunjukkan dengan pemberantasan KKN itu. Itu yang prioritas ya menurut Pak Peter ya? Utama itu kalau menurut saya. Itu yang paling utama. Mas Misbahun, kalau melihat apa yang dilakukan sekarang, ini kan konon katanya ekonomi sudah terpisah dari politik. Katanya begitu Pak Peter. Ada istilah decoupling ya kalau tidak salah. Tapi apakah kemudian di tahun-tahun politik ini, ketika orang memberikan masukan, itu bisa benar-benar murni sebagai kritik kontrol. Tadi Bang Faisal dikatakan Mas Misbahun perlu untuk kontrol. Atau jangan-jangan kemudian akhirnya semua, kalau Mas Misbahun kan politisi ya, memang ada muatan politis ya. Semua masukan itu akhirnya dianggap sesuatu yang bersifat politis, meskipun ada nilai kebenarannya akhirnya jadi tidak dianggap. Untuk kedepannya seperti apa untuk reformasi ini? Reformasi ini bagi saya, generasi yang lahir karena reformasi, ini harus juga mereformasi diri. Mereformasi diri? Mereformasi diri. Karena bagi saya, reformasi itu tuh is not the ending process. Bukan proses yang berakhir, tidak. Continuous. Continue, berkesinambungan. Berkelanjutan. Berkelanjutan. Karena apa? Politik juga harus mereform cara kita mengambil keputusan. Kemudian jangan sampai kemudian jalur-jalur demokrasi itu terputus. Jalur-jalur orang menyampaikan pandangan yang cemerlang, hanya karena kepentingan politik yang berbeda kita kemudian tidak mengakomodasi. Itu.
Kalau kita kemudian bicara lagi kepada ekonomi, tadi disampaikan mengenai tata kelola dan sebagainya. Ada satu yang tuntutan reformasi sekarang yang selalu digaung-gaungkan mengenai penegakan hukum. Penegakan hukum. Penegakan dan kepastian hukum. Oke. Itulah yang menjadi inti utama sebenarnya governance, tata kelola dan sebagainya. Kalau itu tidak tegak, maka saya yakin itu akan menjadi concern utama orang tentang melakukan investasi, melakukan hal-hal yang langkah-langkah ekonominya. Siapapun orang itu ya? Siapapun. Mau dari dalam, mau dari luar, mau pemerintah, mau swasta? Iya, kalau penegakan, siapa yang membidangi penegakan hukum ini harus diingatkan sekali untuk kemudian bahwa hukum ini harus ditegakkan dengan baik. Yeah. Karena apa? Dulu polisi dipisahkan dari TNI karena untuk menjaga independensi penegakan hukum. Ya kan? Politik, demokrasi dan sebagainya itu juga butuh penegakan hukum yang benar. Ekonomi yang berkeadilan butuh penegakan hukum yang benar. Oke. Investasi yang mengalir butuh kepastian hukum. Yeah. Lah, inilah kalau menurut saya sebagai sebuah never ending proses. Maka reformasi ini harus di-reminding ulang. Baik. Disucikan kembali, dimandikan kembali. Dimandiin kembang ini reformasi ini. Oke. Ya kan, untuk diingatkan bahwa semangat demokrasi yang sudah sekarang tercapai, demokrasi ekonomi, demokrasi politik itu lahir melalui pengorbanan reformasi, pahlawan-pahlawan reformasi yang ada, dan pahlawan sebelumnya orang-orang yang mendedikasikan diri untuk melakukan perbaikan-perbaikan dalam proses menuju perbaikan bangsa ini. Itu tugas kita bersama ya. Kita harapkan bahwa ekonomi kita terus membaik setelah 25 tahun reformasi. Mas Misbakun, Pak Peter Abdullah, Bang Faisal Basri, terima kasih sudah bersama-sama kami di Economic Challenges malam ini. Pemirsa, reformasi 98 terjadi lewat perjuangan yang tidak mudah. Harus dibayar mahal dengan tetesan darah dan air mata. Perjuangan ini semata-mata untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Karena itu tidak boleh ada yang menggagalkannya, apalagi demi kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Saya Leonard Samosi bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa di episode Economic Challenge selanjutnya. Selamat malam.